Di sini saya pertama akan menjelaskan pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi. Yang pertama, salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut QCA 2003, umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Dan pemanfaatan hasil evaluasi menurut RAMS pada tahun 1967. Yang pertama, untuk membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada orang tua. Ketiga, membangun guru dapat membuat perencanaan dan pembelajaran. Omar Malik tahun 1989. Penggunaan hasil evaluasi dapat mengacu kepada fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu fungsi instruksional, fungsi administratif, dan fungsi bimbingan. Ada juga manfaat hasil evaluasi. Yang pertama, bagi siswa untuk menumbuhkan minat bakat dan motivasi belajar, membantu siswa dalam memilih metode belajar yang benar, mengetahui kedudukan peserta didik di kelas. Yang kedua, bagi guru, sebagian besar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran, mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan, feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran. Selanjutnya, bagi orang tua, yang pertama mengetahui kemajuan peserta didik, yang kedua membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, ketiga menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya, dan yang terakhir ada bagi administrator madrasah, yang pertama menentukan penetapan peserta didik, dan yang terakhir menentukan kenaikan kelas. Selanjutnya di sini ada refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyusunan laporan. Pepatah lama mengatakan, experience is the best teacher. Hal ini berdasarkan suatu pemikiran bahwa seorang tidak akan melakukan kesalahan yang berupa pada kegiatan evaluasi berikutnya. Oleh sebab itu, untuk mencari suatu kesuksesan, belajar dari pengalaman masa lalu sebagai bahan perbaikan. Tanpa adanya refleksi, tidak mudah bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian atau aspek-aspek mana dari evaluasi yang dianggap masih lemah. Selanjutnya, evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh dan terhadap diri sendiri. Melalui evaluasi diri, guru dapat mengetahui, memahami, dan memberikan makna terhadap proses dan hasil pembelajaran yang pada gilirannya dapat menentukan langkah selanjutnya menjadi lebih baik. Untuk melakukan evaluasi diri, guru harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti kejujuran, kecermatan, dan kesungguhan. Yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran, guru dapat melakukan secara perorangan melalui teknik evaluasi diri atau dapat juga dilakukan secara kelompok. Salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan adalah penilaian diagnosis.
Berdasarkan hasil penelitian, diagnosis ini dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Yang pertama, untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi ini, kemudian kita mencari alternatif pemecahannya. Kemudian dari sebagai alternatif itu kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan dilihat dari berbagai faktor, seperti kesiapan guru, kesiapan peserta didik, saran dan prasarana, dan sebagainya. Yang ketiga, mengoptimalkan proses dan hasil belajar berarti melakukan berbagai upaya perbaikan agar proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan hasil belajar dapat diperoleh secara optimal. Yang keempat, hasil belajar yang optimal merupakan peroleh dari proses belajar yang optimal pula. Yang ketiga, pembelajaran remedial. Upaya optimalisasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan dengan merancang dan mengajukan berbagai alternatif pemecahannya, sesuai hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Upaya tersebut dapat berupa perbaikan atau remedi untuk menghilangkan kegagalan dan berupa pemantapan atas keberhasilan yang telah tercapai. Sekian dari saya.